عليهم ولا الضالين آمين. يا بين أمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأجدادنا ومعلمنا لمن أحبنا ولمن نحبه ولمن أوصانا بدعائك من جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقضي حاجتنا وحاجتهم من حوائج الدنيا والدنيا والآخرة بنية الشفاء لكل مريض من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنية تفريج الكروب وتيسير الأمور من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعده قال المصنف رحمه الله تعالى وهدى من نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Pada malam hari ini masuk ke bab yang ke-55 dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Babun fi bayani fadli zuhdi fid dunya wal hathi ala taqalluli minha wa fadli al faqri. Bab menjelaskan tentang keutamaan zuhud di dunia dan al hath ala taqalluli dan anjuran untuk mensedikitkan minha dari dunia, wa fadlil faqri dan keutamaan dari kefakiran. Pada malam hari ini Imam An-Nawawi mencantumkan satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu menjelaskan tentang keutamaan zuhud. Mungkin selama ini kita dengar zuhud itu apa sebetulnya? Banyak definisi ulama tentang makna zuhud ini. Secara bahasa, zuhud itu apa? Tarkul maili ila syai'i, meninggalkan kecondongan kepada sesuatu, itu zuhud secara bahasa ya. Kalau kita tanya apa itu zuhud secara bahasa, yaitu meninggalkan kecondongan kepada sesuatu. Setiap kali condong ke sesuatu kita tinggalkan, itu namanya zuhud secara bahasa. Wafil istilah, ada istilah yang mengartikan wa bughdud dunya wal i'rad anha, yaitu tidak menyukai dunia dan berpaling darinya. Ini istilah banyak ulama tentang makna zuhud ini. Waqila, ada juga yang mengatakan apa itu zuhud? Tarku rahatid dunya talaban li rahatil akhirah, meninggalkan rohah di dunia, ketenangan istirahat di dunia, mengharapkan ketenangan akhirat. Ini pernah terjadi pada kisahnya Rabi'atul Adawiyah. Beliau pernah mengatakan begini, karena ibadah beliau ini setiap malam tidak pernah tidur, dari Isya ini sampai subuh tidak pernah tidur. Maka kata beliau, saya heran dengan orang yang yakin dirinya akan lama tidur di kubur tapi masih mau tidur di dunia. Ini kelasnya kelas luar biasa ya. Jadi Rabi'atul Adawiyah mengatakan, saya heran dengan orang yang yakin. Kita jujur, kita yakin tidak bakal lama istirahat di kubur. Jarak antara alam barzakh, alam kubur sama alam dunia seperti jarak alam dunia dan alam rahim. Alam rahim berapa? Kita menganggap alam rahim itu sebentar atau lama? Sangat-sangat sebentar, 9 bulan. Tapi bagi kita yang di dunia menganggap sebentar. Tapi yang berada di alam rahim itu baginya sudah pengalaman hidup yang panjang. Loh, ini serius. Ya, dari mulai perjalanan sperma sampai ketemu sel telur, membuahi sampai dia berkembang menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi bentuk, itu tuh perjalanan panjang di alam yang disebut alam rahim.
Nah, begitu dunia, nanti pas kita sampai di kubur, kita panjang kubur itu sama kayak dunia yang melihat alam rahim. Nah, kita yakin akan lama istirahat di kubur, dan kita masih meyakini dan butuh istirahat di dunia. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan rasa itu kepada kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita cuma minta kepada Allah. Seperti halnya contoh seperti ini nih, Maulana Syekh tuh begitu. Beliau tidur tuh paling satu hari itu berapa jam. Beliau mengambil satu nasihat ini dari siapa? Dari guru beliau saat ketika beliau di kuliah kedokteran. Jadi habis selesai ujian, kita tahu kedokteran ini kuliahnya sulit. Selesai ujian, anak-anak mahasiswa ini apa? Ngeteh, ngopi, begitulah, nyantai, rehat menjelang ujian yang akan datang. Apa kata gurunya? Ayo berdiri, ayo sibukkan diri, ayo ngapain gitu. Apa katanya? Istirahat nanti dikubur. Sekarang belum waktunya nyantai nak dikubur gitu. Sehingga sekarang ini dipegang betul kalimat ini, dan memang sangat betul. Tidak ada istilah beliau itu nyantai, istirahat itu tidak ada. Beliau selalu menyibukkan diri, ya, sampai semua orang takjub dengan keistiqomahan beliau dengan pendapat ini, dengan pegangan ini. Kalau kita kan masih ada saat-saatnya kepingin nyantai, duduk, ngobrol. Beliau itu enggak. Dan itu disaksikan seluruh ulama-ulama di Mesir mengakui. Ada juga yang mendefinisikan zuhud itu seperti itu. Tarku rohatid dunya talaban li rohatil akhirah, yaitu meninggalkan rohah, sisi istirahat kita di dunia, mengharapkan nanti rohah akhirat. Tapi berletih-letih untuk menggapai ridha Allah, bukan letih menggapai keinginan hawa nafsu. Ini bedanya, ya. Jangan sampai saya ini tidak pernah istirahat saya ini. Ya, kamu tidak istirahatnya untuk mencapai apa? Mencapai ridha Allah, atau mencari ataupun mengharapkan keinginan nafsu, gitu. Jadi zuhud ini yang diharapkan adalah untuk mengharapkan ketenangan akhirat. Artinya apa? Menyiapkan banyak bekal supaya nanti di akhirat punya banyak bekal, tenang. Begitu. Waqila, dan ada yang mengatakan, huwa zuhud itu apa? An yakhluwa qalbuka mimma khalat minhu, yaitu hatimu sunyi dari sesuatu yang tidak engkau miliki. Engkau tidak memiliki banyak, tamak nafsu duniawi yang Allah tidak berikan pada dirimu. Belum punya motor bagus misalnya, baru punya motor yang pas-pasan, ya hatinya tidak terpaut dengan motor bagus. Makanya terkadang definisi arti zuhud yang kayak gini inilah yang akhirnya ulama mengartikan bahwa zuhud itu bukan berarti kamu tidak punya duniawi. Betapa banyak orang tidak punya dunia tapi tamak. Nah ini, berapa banyak orang tidak punya dunia tapi tamak. Kenapa? Karena hatinya terpikir oleh dunia. Aduh, kapanlah aku jadi orang kaya? Aku pinginian punya itu, pinginian punya ini, pingin itu. Jadi keinginan nafsu duniawi yang diharapkan walaupun dia tidak punya, bukan zuhud namanya, tapi tamak. Dan berapa banyak orang yang memiliki banyak dunia di tangannya tapi tidak ada kecondongan hati kepadanya, disebut zuhud. Jadi bisa jadi zuhud itu dari orang yang punya atau dari orang yang tidak punya. Wal hathi ala taqalluli, dan anjuran di atas taqallul, mensedikitkan. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau itu diberikan kunci dunia, ya, saat kondisi tidur. Artinya apa? Dipaksa untuk menerima dunia malaikat, dan Rasulullah SAW menolak. Tidak, menolak. Sehingga suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat Rasulullah itu sedang berada di satu tempat istirahat. Tiba-tiba beliau SAW pas ketika duduk, ketika datang Sayyidina Umar, melihat di bagian samping sini bekas lantai, tikar, ya, bekas tikar itu nepak di bagian badan Rasulullah SAW. Menangis Sayyidina Umar. Apa katanya? Ini loh Sayyidul Mursalin, pemimpinnya ahli surga, makhluk paling mulia di sisi Allah. Begini.
Dia membandingkan dengan bagaimana orang-orang di raja di Romawi Persia. Menangis Sayyidina Umar bin Khattab. Wal hathi ala taqulil, dan anjuran untuk mensedikitkan darinya. Kenapa? Lima anna dzalika khilafu da'it tabi'il basyari. Kenapa mensedikitkan? Karena itu menyalahi ajakan tabiat manusia. Tabiat manusia pengennya apa? Banyak. Tidak, gitu tidak? Manusia tabiatnya apa? Pengennya banyak, itu tabiat manusia. Nah, mensedikitkan dalam fase apa? Bukan karena memang keadaan, tapi memang pilihan demi untuk tidak memberikan hak nafsu karena Allah. Oh, ini beratnya orang zuhud ini. Kita menceritakan, mudah-mudahan dapat berkah. Allah kalau mau pingin kasih sifat baik ke seseorang, kun fayakun, mintanya ke Allah. Jangan, oh kalau kayak aku tidak mungkin. Kita putus asa dari rahmat Allah. Oh seperti saya ini tidak mungkin hatinya bisa zuhud begini gini. Iya, kalau kita nyandarkan diri kita tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin saat ketika Allah kun fayakun. Makanya sifat-sifat baik begini jadikan doa. Itu ketika banyak amalan-amalan, wali-wali ini luar biasa. Saya tidak malu-malu untuk minta ke Allah, ya Allah berikan sifat itu kepadaku seperti engkau memberikan sifat itu kepada para kekasihmu. Itu tidak malu-malu. Kenapa? Karena Allah itu ketika mau memberi itu tanpa sebab. Jadi seperti ini boleh kita, ya Allah jadikan hati hamba zuhud, tidak tamak terhadap perhiasan duniawi, hanya tamak terhadap apa yang ada di sisimu. Itu zuhud, Pak. Nak kaya, nak miskin silahkan, tapi hatimu zuhud, tidak tamak, tidak bernafsu terhadap perhiasan dunia. Itu zuhud. Nah, kita tidak punya apa-apa kalau hatinya tamak, tidak zuhud kita. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka itu mendahulukan daripada kehidupan duniawi. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, itu kesukaan manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka itu mencintai harta yang sangat-sangat begitu senang. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin malam ini kita bagaimana banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an menceritakan tentang hakikat duniawi. Malam ini mungkin tentang ayat-ayat itu ya. Kita bagaimana melihat tafsir dari ayat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innama mathalul hayatid dunya kama'in. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu ya. Jadi sifat ajaib yang ada pada dunia diperumpamaan sama Allah. Allah nak ngasih tahu kita, ngajarin sifat ajaib dunia itu ada. Bukan ajaib artinya luar biasa, tapi ajaib yang menipu daya. Kama'in, itu seperti air. Ya, jadi Allah perumpamakan sifat yang ajaib pada dunia apa? Fi sur'ati naqsiha wa dhihabi na'imiha. Cepat berkurang dan cepat hilang kenikmatan, itu dunia. Ngerasa enggak begitu? Yang sudah merasa hidup berapa puluh tahun di dunia, Allah kasih sempat hidup ini. Terasa enggak bahwa kenikmatan dunia itu cepat berlalu? Terasa enggak? Terasa betul. Apa be? Yang sekarang dalam angan-angan kita, ketika dapat itu cepat hilang juga. Hilang. Apa sebutkan di majelis malam ini? Ada satu kenikmatan duniawi yang tidak hilang kenikmatannya, apa? Duniawi, kenikmatan dunia. Ba'da iqbaliha, padahal banyak manusia yang begitu condong kepadanya. Wal ightirar wa ightirarun nasi biha, dan bagaimana manusia banyak tertipu daya. Kitalah banyak ketipu, lah hati condong, capek, lah dapat gitu-gitu be cuma. Cuman kayak gini ternyata. Itu. Semisal kita begitu penginan punya kendaraan mobil, begitu tamak betul, penginan. Misal, akhirnya orang lah mengorbankan apa? Beli apa? Ngeluarin duit banyak. Dapat, pas dapat
jalan sebulan 2 bulan nengok mobil lain, kayaknya bagus mobil lain lah, padahal apa yang dia pakai itu sudah jadi ingin cita-cita selamanya. Begitu seterusnya, kiaskan dengan yang lain begitu. Nah, sekarang yang masih bujang pengen punya bini, begitu juga Pak. Itu tabiat manusia, nanti Allah gambarkan tuh watak manusia. Makanya sifat paling baik itu apa? Saat ketika Allah berikan satu kondisi, bagaimana caranya kita itu untuk ridho. Ya. Astagfirullahaladzim. Kamain itu seperti air, ini contoh yang Allah gambarkan. Kehidupan dunia itu seperti air, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardh. Lalu dengan bercampurnya air dengan tanah, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Ini gambaran yang bagus yang Allah gambarkan kepada kita, ngasih tahu ke kita. Mimma ya'kulun nas, dari sesuatu yang dimakan oleh manusia. Apa itu? Gandum, beras, sayur-sayuran. Wal an'am, dan juga rumput-rumput yang dimakan oleh binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga saat ketika bumi tampak hijau, tampak menawan, tampak indah, wazayyanat, dan tampak berhias, kita pengen yang gitu nengoknya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan orang-orang di sekitar tempat itu mengira bahwa mereka mampu memetik hasil kebahagiaan itu. Ambil air turun ke bumi, bumi numbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan indah. Kita beranggap wah pasti panen, pasti dapat, wah enak nian ini. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan orangnya akan beranggapan mereka akan mampu menghasilkan dan mendapatkannya. Ataha amruna lailan aw nahar, sehingga datanglah azab kami di siang dan di malam. Faja'alnahu hasida, faja'alnaha hasida, kami jadikan tumbuhan tadi hasida, kayak sudah disabit. Pas kita nak dapat, oh ternyata sudah habis. Ka'allam taghna bil amsi, seolah-olah kayak belum pernah tumbuh. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, seperti itulah kami jelaskan ayat-ayat untuk mereka yang mau bertafakur. Padahal kita ini juga sering ditipu sama duniawi. Ini pasti ngasilkan, tiba-tiba zong, kosong, nol, tidak dapat apa-apa. Artinya apa? Ya sudah gitu, kita lari dari dunia, tidak bisa juga Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha untuk membuang ta'aluk, keterikatan hati sama dunia. Lalu ta'aluk hati untuk siapa? Untuk dia, zat yang sumber keabadian, sumber kenikmatan. Hanya di pengajian malam Sabtu pernah kita sampaikan begini, pagi Sabtu ya. Manusia itu kenapa kok begitu pengen kenikmatan duniawi ini? Sebenarnya bukan sesuatu itu yang dicari, tapi kenikmatan yang dianggap ada pada sesuatu itu. Contoh, dia nganggap kekayaan itu adalah kenikmatan, sehingga siang malam yang dipikir bagaimana caranya kaya. Betul lah. Apalagi kayaknya kalau sudah punya mobil Pajero, pokoknya kalau ini gini pasti bahagia. Orang beranggapan seperti itu, sehingga dicari sumber kebahagiaan itu yang padahal itu bukan sumbernya. Sudah dicari kok ternyata hilang. Ternyata kita selama ini tertipu bahwa ternyata sumber kebahagiaan adalah Allah yang memberikan. Sama begini, surga itu bisa nikmat bukan karena surga Pak, tapi surga itu bisa nikmat karena Allah yang setiap detik memberikan kenikmatan itu pada diri kita, sehingga kita bisa mencicipi kenikmatan itu. Mohon maaf, rendang itu enak apa tidak? Rendang enak tak? Itu pernah jadi makanan nomor 1 terenak di dunia itu, rendang. Ya betul ya, kalau tidak salah entah nomor berapa, nomor 1 atau nomor berapa, nomor 1 ya. Nasi goreng kita juga pernah nomor berapa gitu. Nah sekarang pertanyaan,
nikmatnya itu ada pada rendangnya atau karena sesuatu yang Allah titipkan pada rendang itu, yang Allah ciptakan pada rendang itu. Sebenarnya nikmatnya bukan di rendangnya, tapi karena setiap kali kita mencoba, Allah titipkan kenikmatan di lisan melalui perantara rendang. Karena betapa banyak orang tidak suka rendang, ada juga orang biasanya enak makan rendang, suatu ketika tidak enak makan rendang. Kenapa? Sakit, atau lidahnya bermasalah, atau orang lagi sariawan. Artinya kenikmatannya bukan ada pada rendangnya. Kalau memang dia bisa memberikan kenikmatan, maka di kondisi apapun dia akan tetap nikmat. Amin. Surga itu begitu. Surga itu tidak bisa kasih kenikmatan, karena Allah yang berikan setiap kali kenikmatan yang dinikmati ahli surga, sehingga ahli surga bisa merasakan kenikmatan itu. Sama api neraka itu yang tidak membakar. Api itu nggak punya sifat panas. Ingat, awas ini akidah soalnya kan. Api itu sejatinya tidak punya sifat panas. Hanya saja setiap kali api bersentuh kepada sesuatu yang punya potensi terbakar, Allah bakar saat itu. Terus Allah berikan mandat sifat itu. Manusia yang jahil, tidak kenal Tuhan, beranggapan, oh api ini membakar, bisa dia membakar ya. Orang yang jahil ini mengatakan bahwa rendang ini memang punya sifat nikmat, sehingga kita ini bertakluk dengan sesuatu itu, bukan kepada siapa yang memberikan sesuatu itu sehingga punya nilai. Makanya kemarin tuh ini gara-gara ada pertanyaan begini, bagaimana caranya kita nih ibadah tetap kepada Allah dan tidak mengharapkan masuk surga dan takut dari neraka. Dia pengen naik makom gitu loh istilahnya. Selama ini bagaimana sih caranya ikhlas ke Allah itu kok tidak bisa ya? Padahal yang dirasa takut itu cuma apa? Takut dari neraka. Yang dirasa harap itu apa? Pengen masuk surga, dapat nikmat itu. Begitu mudah kita menjawab. Bagaimana cara Pak? Begitu kita kasih tahu saja. Surga itu dia tidak punya sifat bisa memberikan kenikmatan. Jadi ingat, setelah orang itu masuk surga tetap tidak terlepas dari kuasa Tuhan. Ingat itu. Kita tuh di surga besok bukan artinya kita bisa berlepas diri dari kekuasaan Tuhan. Tidak, tetap kita ini hamba yang diri kita ini tetap berlepas dari tak berlepas dari kekuasaan Allah. Setiap detik pertolongan Allah datang untuk kita. Kalau Allah seandainya cabut kenikmatan surga, kita tidak bisa juga merasakan nikmat surga. Nih, kita masuk di surga nih. Allah cabut kenikmatan kita untuk bisa menikmati kenikmatan surga, tidak juga nikmat. Berarti kuncinya pada siapa? Pada Allah. Betapa banyak orang yang nampaknya susah, ya, tapi hatinya senangnya. Dan betapa sering kita melihat orang yang tampak begitu senang, tapi hatinya susahnya. Artinya bukan sesuatu yang memberikan kenikmatan ataupun kesusahan. Tapi sejatinya kuncinya hanya pada Allah. Kalau kuncinya sama Allah, mana yang harus kita kejar sebenarnya? Ya Allah. Gitu dah. Coba kita pakai logika, lah. Kadang kita mikir-mikir kenapa orang ini begitu berhasrat terhadap dunia. Oh ternyata begini. Anggapan kita bahwa duniawi itu menjanjikan sebuah kebahagiaan. Seperti ini yang digambarkan sama Allah. Kalau orang kafir ya memang melihat sesuatu zohirnya saja, Pak. Orang beriman dituntut untuk ya tafakkarun, berpikir. Melihat ini, yang dilihat bukan itu, tapi apa yang ada di belakang itu. Kan begitu, kita orang beriman dituntut untuk begitu. Melihat alam semesta, dia tidak melihat alamnya. Lihat bagaimana NASA itu bisa punya alat sehingga bisa memotret angkasa begitu jauh sampai nampak galaksi apa tidak tahu pakai ilmu. Apakah mereka nambah keimanan kepada Tuhan? Tidak, nambah jauh dari Allah. Ya, karena melihat sesuatu yang dilihat sesuatunya. Kalau kita melihat apa yang ada di belakang sesuatu, bagaimana bisa sesuatu ini tercipta, itu yang kita pikir sebagai orang beriman. Sehingga apa yang mereka cari malah nambah iman kita dan nambah jauh diri mereka dari hakikat ketuhanan. Nah ini mari sama-sama kita renungkan yang kayak gini nih.
Jadi terkadang kita, aduh bagaimana caranya mengurangi rasa ta'alluq, cintaan kepada duniawi. Mari sama-sama tafakur dengan cara seperti ini, Pak. Ingat, kebahagiaan yang selama ini kita cari hanya pada Allah yang punya. Jadi kita mintalah kepada Allah untuk Allah kasih ke kita. Nah, gitu. Dengan atau tanpa sesuatu yang kita inginkan. Bisa dengan sesuatu yang Allah berikan bisa bahagia, ataupun tanpa itu pun bisa juga bahagia. Sama-sama belajar ya. Kita lihat bagaimana kalam-kalam Allah ya, lalu kita berusaha untuk meneladani ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berilah perumpamaan kepada mereka tentang perumpamaan kehidupan duniawi. Itu seperti air yang kami turunkan dari langit lalu bercampur sehingga menjadikan air itu bercampur tanah menjadi tumbuh-tumbuhan. Fa asbaha hashiman, lalu dia menjadi kering. Menjadi kering, awalnya nampak hijau menggoda, tiba-tiba besok kering. Nah, gitulah. Tadruhu riyah, yang diterbangkan oleh angin. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu qadira, mampu. Al malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak itu perhiasan kehidupan duniawi. Manusia senang berhias dengan dua hal ini, anak dan harta. Ini kebanggaan orang, kebanggaan nafsu manusia. Pokoknya kalau anak, hartanya ada, wah itu banggalah. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik, dan baqiyatus salihat, baqiyatus salih itu apa? Ada yang mengatakan amal soleh, ada yang mengatakan baqiyatus salih itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang menambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini baqiyatus salihat. Istilah baqiyatus salihat itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sering baca ini. Kalau kita merasa susah di dunia, ya tak? Merasa apa? Baca ini. Karena ini lebih baik. Sisi balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun amala. Dan sebaik-baik apa yang paling baik diharapkan oleh manusia, apa yang ada di sisi Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanyalah permainan dan hal yang membuat kita terlena, dan zina, perhiasan. Tapi ingat, perhiasan yang menipu daya. Rasul pernah menggambarkan dunia itu seperti apa? Seperti wanita tua yang betul-betul tua, lalu berpenampilan seperti penampilan muda, ditengok dari belakang. Kita lihat, wah begitu cantiknya, begitu menggodanya, sekali sampai depan. Oh begini. Pernahkah kita begitu merasa nikmat terhadap kenikmatan duniawi dari dulu begitu sampai sekarang? Ada? Ada. Apapun itu. Rasanya, istilahnya makan pun gambarannya sederhana. Makan suapan pertama begitu nikmat, suapan terakhir tidak senikmat awal. Bahkan terkadang sebagian orang pun sudah tidak kuat lagi ngabisin. Itu yang diangan-angankan orang sebelum dapat makan. Nah, itu. Dan seterusnya. Wazinah, dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan saling main bangga-banggaan. Ini bangga, nengok ini aku punya. Makanya pernah dikatakan oleh ulama-ulama sufi apa? Ketika ada horden harga 100 juta sama horden sama 10 juta, ataupun yang 1 juta, ini 1 juta, ini 100 juta. Coba kita tanya ke diri kita, ya,
Ada tidak sisi kenikmatannya? Di rumah kita ada 100 juta nih horden. Lalu sebelumnya kita punya yang 1 juta, nikmatnya di mana? Ada tidak? Tidak ada kenikmatan. Yang ada itu adalah rasa tafakhur, kebanggaan, itu nikmatnya. Yang kita anggap itu sebuah kenikmatan. Betul tak? Kira-kira betul apa salah nih? Hah? Rasa bangga itu yang kita anggap nikmat. Nah. Dan kebanggaan itu bagian daripada sifat ujub. Apa itu ujub? Merasa kepemilikan. Loh, kalau orang tidak merasa memiliki, bagaimana nak takjub sama diri dan nak bangga itu? Makanya kita butuh ngaji tasawuf apa? Banyak permasalahan-permasalahan hati kita yang tidak terdeteksi. Perasaan betul yang kita lakukan, ternyata itu hal yang tercela. Nah, itu. Khawatir terlalu lama jauh terjerumus kita nih. Dalam perkara hal yang kita anggap ini sebuah kebenaran, ternyata kita jauh melesat dalam gangguan tipu daya syaitan. Wa takatsurun fil amwal wal aulad, dan main banyak-banyakan harta, main banyak-banyakan anak. Apalagi orang jahiliyah dulu, wah kalau punya anak banyak tuh begitu bangga. Apalagi anak laki-laki, itu jahiliyah. Bangga ya, bangga. Dan jadi sebuah kebanggaan, jadi cerita-cerita. Makanya sekarang ini kalau ketemu orang, jangan yang ditanya berapa anak, kerja di mana. Itu perasaan saya ketemu orang di mana, ketemu kawan dulu, ini lah berapa anak, lah kerja di mana sekarang, sibuk apa, itu yang ditanya. Kalau orang dulu, gimana kabarmu dengan Allah, bagaimana rasa sujudmu di hadapan Allah? Oh, ini tidak ketemu lagi kita pertanyaan yang kayak gini. Kalau kita masih alhamdulillah, lama udah ngaji ketemu kawan, nah ini masih bagus Pak. Malu, iya nih lama udah ngaji, malu. Kemarin ketemu sama orang, saya tidak ngomong apa-apa Pak. Dulu yang ngaji, lama udah ngaji. Tiba-tiba, Pak Ustaz, aduh lah malu, saya tidak ngaji, saya tidak nanya apa-apa, tidak kamu apa-apa, malu deh Pak. Gitu. Gitu. Sampai lupa saya itu orang. Kalau dulu tuh pernah aktif ngaji. Orang Kasang ya, orang Kasang Kuda. Waktu sholat maghrib ketemu. Itu kan bagus Pak. Yang ditanya apa? Kamu udah ngaji. Nah, bagus. Yang ditanya gimana kabarnya, kerjanya, lah sukses apa belum? Lah sudah punya apa? Nah, inilah ya. Kamathali ghaithin, seperti perumpamaan hujan a'jabal kuffar wa nabatuh, yang membuat takjub oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian berubah menjadi menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian menjadi kayu bakar. Jadi kayak tumbuh-tumbuhan hijau, begitu subur, ujung-ujungnya dia menguning, ujung-ujungnya jadi kayu bakar. Atau perumpamaan dunia yang Allah gambarkan, begitu indah kalam Allah Jalla Jalal. Apa kata penyarah? Wa huwa tamthilun lid-dunya fi sur'ati naqsiha wa qillati jadwaha bihali nabatin anbatatil ghaithu fastawa wa ajaba minhul hurras wal kafiruna billah. Ini adalah perumpamaan duniawi dalam begitu cepat berkurangnya duniawi tersebut dengan kondisi tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh hujan, lalu sehingga menjadikan petani menjadi takjub. Wah, berhasil nih tahun ini kayaknya nih. Oh, hijau gini-gini ya. Wal kafiruna billah, juga orang yang kafir dengan Allah. Li'annahum asyadu ajaban bizinatid dunya, karena orang-orang kafir itu adalah orang yang paling takjub dengan perhiasan duniawi. Nah, ini orang kafir itu orang yang paling takjub dengan perhiasan duniawi. Sifatnya begitu. Kita sebagai muslim ya jangan punya sifat itu. Kita nggak ada orang punya banyak harta, jangan takjub.
Tapi heran sama siapa? Orang tuh punya istiqomah. Aduh, kok saya tidak bisa istiqomah. Orang tuh kok rajin, hatinya nampak lembut, saya kok keras begini hati. Itu yang harus kita jadikan sebagai acuan. Jadi ada satu doa yang menjadikan kita itu bisa jadi obat hati. Saat ketika melihat perhiasan duniawi yang tidak kita miliki dan tamak hati kita, apa doanya? Allahumma la aisha illa aishul akhirah, yang jadi penawar hati. Ya Allah, tidak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena mohon maaf, melihat sesuatu dengan hawa nafsu itu penglihatan yang bisa menghitamkan hati. Jadi jangan heran kalau sholat susah khusyuk, sulit bisa merasakan saat dengar nama Allah getar hati. Jangan heran, ngapa? Pandangan mata ini selalu bikin hati itu gelap terus. Jadi ada 3 yang menjadikan hati itu hitam disebabkan oleh mata itu 3. Yang pertama, melihat dunia dengan ainut ta'zim. Wah, enggak dunia itu. Waduh, bagus nih ya. Awas, hati-hati, jangan lagi dibiasakan kayak gitu. Seandainya pun melihat sesuatu yang masih kita inginkan, kita berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Dunia ini sebentar, kehidupan hakiki adalah akhirat. Ini itu baca terus jadi obat. Karena jangan sampai keterusan hati kita dengan begitu. Itu yang pertama, melihat dunia dengan ainut ta'zim. Lalu melihat aurat dengan syahwat. Laki-laki melihat perempuan dengan syahwat, perempuan melihat laki-laki dengan syahwat. Itu bikin penglihatan, bikin hati hitam. Makanya ada istilah ghuddul basar, apa? Menundukkan pandangan. Bukan ghaddu an-nazar. Ini begitu halusnya bahasa Arab. Ada namanya ghuddul basar, ada ghuddun nazar. Yang disuruh apa? Ghuddul basar. Apa bedanya basar sama nazar? Sama-sama melihat, Pak. Nazar, basar, sama-sama melihat, tapi ada bedanya. Kalau ghuddul basar, basara itu melihat dengan detail. Maksudnya apa? Warna merah, pakai ini, pakai itu basar. Basara yabsiru. Tapi kalau nazar yang dulu itu melihat biasa. Melihat sudah gitu sekilas. Dan kita tidak bisa melihat, tidak melihat yang bukan muhrim kita untuk kita lihat. Yang tidak boleh nengok, perhatian, fokus. Orang ini tinggi ya, orang ini pakai baju ini ya, orang ini kulitnya, mana tahu? Ada tai lalatnya bagian bawah bibirnya, wah sejauh itu. Nah ini namanya basar. Yang dilarang itu ghuddul basar, yang kayak gini yang tidak boleh. Adapun nazar, ya nengok sekilas, tidak usah detailnya nengok yang bukan muhrim. Maka ini perkara yang tidak terlarang selagi itu bukan batasan aurat. Paham ya? Nah ini yang bisa bikin hati gelap. Lalu yang terakhir apa? Wa ainu al-akharin bi'ainil ihtiqar, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Nengok orang lain tampak rendah di mata kita, pandangan itu buat hati gelap. Nah, lama-kelamaan hati gelap itu susah hidayah, hati keras, susah dikasih nasihat, dikasih masukan untuk kebaikan. Ya, itu dampak dari hati yang keras. Li'annahum, karena mereka orang kafir, asyaddu i'jaban bi zinatid dunya, mereka sangat takjub dengan perhiasan duniawi. Wa li'annal mu'mina idza ra'a mu'ajjaba intaqala fikru ila qudrati sani'ihi fa'ajaba biha. Orang beriman yang sejati apabila melihat perkara yang takjub baginya, dia pikirannya terpindah kepada siapa yang menciptakannya. Tidak fokus pada apa yang dia lihat, tapi kekuatan apa yang menciptakan ini. Paham ya? Orang beriman tafakur, dia selalu memandang hakikat apa yang di belakangnya. Fa'ajaba biha, lalu dia takjub, tapi bukan kepada apa yang dia lihat, tapi takjub kepada siapa yang menciptakannya. Wal kafiru la yatakhatta fikruhu amma ahassa bihi fayastaghriqu fihi i'jaba.
Orang kafir itu pikirannya tidak bisa melampaui dari panca indera. Makanya bedanya kita sama orang kafir itu pada perkara yang gaib. Mereka tidak mau mempercayai perkara yang gaib. Sehingga kalau harus bertuhan pun harus Tuhan yang dibentuk wujud sama mereka sendiri. Dibuat dewek patungnya, disembah dewek. Saking mereka pengen sesuatu yang panca indera, yang bisa dirasa oleh panca indera. Ini jahilnya gitu. Orang kafir itu begitu. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman percaya dengan surga, percaya dengan neraka. Walaupun sampai sekarang ada di sini yang bisa nengok surga neraka atau yang pernah nengok surga neraka. Beriman kita dengan malaikat itu perkara gaib. Tapi kenapa kita begitu yakin dan begitu takut dengan malaikat Israel? Takut tidak sama malaikat Israel? Kalau datang malam ini. Kenapa? Itu wujud dari keimanan. Karena percaya makanya. Kalau tidak percaya tidak takut. Karena ada kepercayaan itu. Qala al-Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir, Imam Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir berkata di tafsirnya apa? Fa innal hayatad dunya takunu awalan syabah thumma taktahilu thumma takunu ajuza syauha. Kehidupan duniawi itu awalnya itu dia muda, kemudian lama-lama separuh baya, kemudian jadi ajuz, tua, lemah. Ya itulah manusia wida. Wa kadzal insan yakunu fi awal umri syaban. Manusia itu di awal umurnya orang yang seperti yang kuat, kokoh. Layyinul a'dha, anggota tubuhnya begitu lincah. Bahyun manzar, enak dipandang, ya. Tsumma yaktahilu fataghayyar tiba'uhu, kemudian menua, mulai berubah tabiatnya. Wa yafqidu ba'du quwwahu, mulai hilang sebagian kekuatannya. Tsumma yakburu fayasiru syaikhan kabira, kemudian menua sampai menjadi syekh yang besar, yang tua. Dhaiful quwa, yang lemah kekuatannya. Qalilul harakah yu'jizuhu sair, yang sedikit gerak yang menjadikan dia itu jadi makin lemah. Itu manusia awalnya nampak kuat, dulu kuat, 30 kuat, 40 berkurang, 50 berkurang, 60 habis. Innalillahi wa inna ilaihi. Titik terlemah manusia itu pas kapan? Pas ketika dicabut malaikat Israel. Dia pengen melawan dari itu tapi tidak bisa. Karena Fir'aun itu titik terlemah pas lagi sakaratul maut. Jadi manusia itu jangan dianggap ketika dia stroke, dia lagi sakit parah itu titik lemah, belum. Masih punya keinginan dia untuk melakukan satu hal. Tapi saat malaikat Israel datang, itulah titik lemah. Makanya kalau kita belum menyadari titik lemah itu sampai sekarang, kita pasti akan merasakan titik lemah itu pas Israel datang. Makanya sedini mungkin matikan dirimu sebelum kita mati. Apa? Sadari lemahnya kita sebelum kita datang kelemahan hakiki pada diri. Allah tampakkan lemah kita. Fir'aun itu ngaku Tuhan, datang malaikat Israel, tidak bisa ngapain, percaya diri sama Allah. Fir'aun itu di akhir hayat, tapi keimanannya dipercaya tidak bisa, dia sudah melihat kebenaran, sudah melihat malaikat Israel datang baru percaya, tidak bisa. Sempat dia mengucapkan keimanan, tapi Allah kunci mulutnya sehingga dia tidak bisa mengucapkan Allah. Tidak boleh, diharamkan lidahnya, lisannya Fir'aun yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan tertinggi kalian, mengucapkan lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, tidak boleh. Sehingga ketika dia beriman, dia ngomong apa? Amantu, saya percaya dengan Tuhan yang diimani Bani Israel. Panjang nih ini tak? Saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Panjang. Kalau kita kan saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, saya beriman dengan Allah, kan mudah. Tapi Allah tidak berikan izin lisannya untuk mengucapkan namanya. Artinya apa? Lemah. Nah, ini harus kita sadari cepat-cepat. Jangan keburu sudah malaikat Israel datang baru sadar lemah. Nanti karena dampak dari kesadaran kelemahan kita ini, akhirnya kita menyadari sisi ada zat yang maha kuat. Itulah jadi tempat kita bersandar, berharap.
Jadi tempat kita jadi tujuan lah dalam kehidupan ini. Nah, kemana lagi hidup nih kalau udah ke situ? Kemana? Kita semua nih akan dikembalikan kepadanya. Siapapun akan dikembalikan kepada Allah. Kamathali ghaithin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat nanti siapa bagi orang yang tenggelam dalam dunia dan lupa akhiratnya, di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat begitu pedih dan ampunan dari Allah bagi siapa? Bagi yang tidak terlena dengan kehidupan duniawi lalu dia mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan duniawi illa mata'ul ghurur, kecuali hanyalah sesuatu hal yang menipu daya. Hal kecil tapi bikin orang tertipu. Mata itu sesuatu hal kecil, mata al-ghurur, tapi kecil itu bikin kita tertipu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah masih ada beberapa ayat yang akan kita baca di minggu yang akan datang. Malam Jumat akan datang insyaallah. Masih tentang gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan duniawi. Ya. Jadi duniawi itu bukan hanya materi, tapi nafsu kita. Itu bagian daripada itu. Nafsu kita ini bagian daripada duniawi yang harusnya kita tundukkan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan, berikan taufik kepada kita untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita, ketamaan kita, dan Allah ajari kita sifat zuhud seperti para aulia Allah dan para ulama-ulamanya yang Allah pilih untuk bisa berperilaku zuhud sebenar-benarnya zuhud. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmatika wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min adh-dhakirin, ij'alna min asy-syakirin, ij'alna min ibadikas shalihin. Allahumma 'allimna al-adab ma'aka wal adab ma'a rasulika wal adab ma'a makhluqatika ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi bihil qadur wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaidu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'rumin. Subhanallah.